assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. By faith, we understand that the worlds were prepared by the Word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Di dalam nama Allah Bapa, yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, dan di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, serta di dalam nama Roh Kudus, yang menolong kamu untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang
yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepadamu, yang membuat kamu mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan, agar kamu hidup beriman kepadanya. Amin. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita mengingat bahwa gereja kita dan diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini.
Kamu adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Jikalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa kamu adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia? Apakah kamu sungguh-sungguh menyatakan sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagimu yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bagimu, Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu, yang telah menjadikanmu untuk mengusahai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasih-Ku. Marilah kita memuji Tuhan karena dosa-dosa kita telah diampuni dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan
dosaku. Rema hari ini, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sony, tahukah kamu kenapa Dr. Lanning membuatmu? Tanya seorang kepada android di hadapannya. Android itu menjawab tegas, "Tidak, tapi aku percaya ayahku menciptakanku untuk sebuah tujuan." Itulah penggalan percakapan dari film I, Robot, keluaran tahun 2004. Di dunia masa depan, para robot diciptakan sebagai budak manusia. Mereka terikat dengan aturan-aturan tertentu, dan dengan mudah tersingkirkan oleh robot-robot versi terbaru yang lebih canggih. Tanpa daya, mereka hanya bisa menerima nasib untuk terkurung selamanya dalam kotak-kotak kontainer di lokasi pembuangan. Gelap, dingin, terlupakan. Namun, seorang pencipta robot membuat Sony berbeda. Ia memiliki emosi dan bahkan bisa bermimpi seperti manusia. Ia pun tidak terikat dengan peraturan robot yang bisa membatasi keputusan dan tindakannya. Keistimewaan ini membuatnya bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dibayangkan robot-robot lainnya. Di akhir film, Sony menemukan jalannya untuk bangkit menolong para robot buangan. Hal ini seolah mengisyaratkan bahwa tujuan terbesar penciptaannya adalah untuk memberikan harapan dan masa depan baru bagi para robot lainnya. Mungkin kita lebih sering merasa seperti robot-robot buangan tersebut. Kita merasa hidup kita serba terbatas, seolah tak berdaya. Kita percaya kita tidak bisa berbuat lebih. Namun, seperti Sony, kita harus menyadari bahwa Bapa kita di surga menciptakan kita bukan untuk menjadi budak dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk rutinitas tanpa tujuan pasti. Namun, Dia menjadikan kita sebagai terang yang akan mengubahkan kehidupan orang lain yang tinggal dalam kegelapan. Untuk memberikan kepada orang-orang yang terbuang dan terhilang harapan baru dalam Kristus. Untuk itulah, Tuhan menanamkan kapasitas istimewa dalam setiap kita, bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga pembuat mujizat. Ya, keluarlah dari kotak yang dibuat dunia ini untuk membatasi kita. Percayalah pada tujuan besar Tuhan, maka Tuhan akan merajutkan mujizat demi mujizat besar dalam hidup kita. Sudahkah mujizat menjadi bagian dari kisah hidup Anda? Mengapa demikian? Mengapa Tuhan menciptakan Anda untuk mengadakan mujizat? Bagaimana Anda dapat mulai mengaktifkan potensi sebagai pembuat mujizat yang sudah Tuhan anugerahkan? Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah merencanakan kehidupan yang penuh mujizat bagi kami.
Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kapasitas untuk membuat mujizat. Tentu Engkau jugalah yang akan membimbing kami untuk dapat mengaktifkan potensi istimewa kami, sehingga kami dapat mengadakan mujizat yang membuat setiap kepala menoleh kepadamu dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan sudah merencanakan mujizat untuk menjadi bagian dari kisah hidup kita. Bahkan Dia menciptakan kita untuk mengadakan mujizat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam sukacita kita, mari kita menyampaikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mengumpulkan persembahan sembari bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuanmu di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Tuhanlah yang memampukanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.